Tower, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TKI mau presentasi tentang analisis kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial Cina dengan Indonesia. Yang beranggotakan ada saya sendiri, Muhammad Zaki Mubarok, dan teman saya Hakan Ismail Afnan, Muhammad Fahruli Ma'ruf, Damanit Yohanes Giovan Ondova, Ariel Ahnaf Kusuma. Dan mengapa membandingkan Cina dengan Indonesia? Yaitu poin pertama, Cina adalah pemimpin global dalam pengembangan AI dengan strategi nasional yang kuat. Dan poin kedua, Indonesia itu negara berkembang dengan potensi besar namun masih dalam tahap awal pengembangan ekosistem AI. Dan tiga, tujuan perbandingan ini itu untuk mengidentifikasi pelajaran berharga untuk Indonesia. Next. Ya, ini ada kebijakan dan ekosistem AI di Cina. Nah, Cina menargetkan menjadi pemimpin AI dunia pada 2030 melalui Next Generation AI Development Plan 2017. Dan strategi ini tuh didukung oleh beberapa poin. Di antaranya ada visi nasional yang kuat, yaitu ada rencana terpadu dari pemerintah pusat dengan investasi besar dan fokus pada aplikasi AI di berbagai sektor seperti industri, militer, dan pengawasan. Dan poin kedua, ada infrastruktur dan data melimpah, itu pembangunan masif pusat data, jaringan 5G, serta ketersediaan data yang sangat besar. Di poin 3, yaitu ada raksasa teknologi penggerak, yaitu seperti perusahaan seperti Alibaba, Tencent, Baidu menjadi inovasi dan komersialisasi AI. Dan poin keempat ada pengembangan talenta agresif, yaitu investasi besar dalam pendidikan STEM dan menarik talenta AI. Dan yang poin terakhir itu sinergi yang kuat, kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk riset dan penerapan AI. Next. Ya, biasanya ada kebijakan dan ekosistem AI di Indonesia. Ya, Indonesia memiliki strategi nasional kecerdasan artifisial Kernas KA 2020 sampai 2045 dengan visi mendorong inovasi AI untuk pembangunan nasional. Ekosistem AI di Indonesia didorong oleh beberapa poin juga, yaitu diantaranya strategi nasional terstruktur, yaitu fokus pada 5 pilar: etika, infrastruktur, talenta, riset, dan inovasi, serta adopsi industri. Dan poin kedua, yaitu ada dukungan pemerintah bertumbuh. Berbagai inisiatif dan program telah diluncurkan walau masih tahap awal implementasi. Yang poin ketiga ada startup AI yang dinamis, yaitu munculnya perusahaan rintisan lokal yang inovatif di berbagai sektor. Untuk poin keempat ada peningkatan kesadaran talenta, yaitu program pelatihan dan pendidikan AI mulai berkembang untuk memenuhi kebutuhan SDM. Untuk poin kelima ada adopsi di sektor kunci, yaitu pemanfaatan AI terutama terlihat di sektor ekonomi digital seperti e-commerce dan fintech dan pelayanan publik. Untuk poin yang terakhir ada regulasi yang progresif, yaitu kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP menjadi fondasi dengan pengembangan regulasi AI yang lebih spesifik. Dan untuk poin selanjutnya tentang pembahasan AI Indonesia dengan Cina mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ini adalah skala dan kecepatan pengembangan. Cina menunjukkan perkembangan AI yang sangat pesat dan masif. Ini didukung oleh investasi pemerintah yang kolosal dan koordinasi terpusat yang efektif, memungkinkan implementasi AI pada skala nasional secara cepat. Yang kedua, Indonesia di sisi lain berada pada tahap pengembangan yang lebih awal. Pertumbuhan ekosistem AI di Indonesia cenderung bertahap, didorong oleh inisiatif yang lebih terfragmentasi dan peran aktif dari sektor swasta, khususnya startup. Yang kedua yaitu dukungan
dari pemerintah. Di poin pertama, China memiliki komitmen politik tingkat tertinggi terhadap AI dengan alokasi anggaran yang signifikan dan rencana top-down yang komprehensif. Kebijakan ini secara langsung membentuk dan mengarahkan seluruh ekosistem AI. Poin kedua, Indonesia juga telah menunjukkan komitmen pemerintah melalui strategi nasional kecerdasan artifisial atau SANAS KA. Namun, implementasi dan koordinasi lintas kementerian atau lembaga masih memerlukan peningkatan untuk efektivitas yang optimal. Poin ketiga, ketersediaan dan pemanfaatan data. China memiliki akses ke volume data yang sungguh besar, yang menjadi aset krusial dalam pelatihan algoritma AI. Namun, hal ini juga menimbulkan perdebatan mengenai privasi data. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan data yang terstruktur, berkualitas, dan aksesibilitas data yang memadai. Kurangnya data yang relevan menjadi hambatan dalam pengembangan model AI yang akurat dan inovatif. Next. Yang keempat yaitu peran sektor swasta. Di China, perusahaan teknologi raksasa seperti Alibaba, Tencent, dan Baidu berfungsi sebagai motor penggerak utama inovasi dan komersialisasi AI. Mereka memiliki kapasitas finansial dan sumber daya R&D yang masif. Di Indonesia, ekosistem AI lebih banyak didorong oleh startup dan perusahaan teknologi kecil yang inovatif. Belum ada entitas swasta dominan yang memiliki skala atau pengaruh sebesar perusahaan-perusahaan di China. Yang kelima adalah fokus aplikasi AI. China mengaplikasikan AI secara luas di berbagai sektor, termasuk manufaktur keuangan, kesehatan, transportasi, serta untuk keperluan keamanan dan pengawasan negara. Integrasi AI sangat mendalam di berbagai lini kehidupan. Indonesia lebih memfokuskan aplikasi AI pada sektor ekonomi digital seperti e-commerce dan fintech, serta pada peningkatan pelayanan publik. Pemanfaatan AI cenderung berpusat pada solusi berbasis konsumen. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Ya, yang dapat dan tidak dapat diadopsi oleh Indonesia dari negara Cina. Yang dapat diadopsi yaitu visi nasional dan koordinasi kuat, penting punya peta jalan AI jelas dan terpusat dari pemerintahan. Ini memastikan semua pihak bergerak bersama tanpa tumpang tindih, dan investasi besar in infrastruktur AI. Bangunan fondasi yang kokoh, kita perlu lebih banyak pusat data, jaringan yang 5G yang merata, dan sumber daya komputasi yang lebih canggih. Kemudian sinergi pemerintah, industri, akademi, itu ada dorongan kolaborasi erat antara ketiganya. Riset relevan, komersialisasi inovasi, dan pengembangan talent sesuai kebutuhan. Kemudian ada pengembangan talent dan dukungan startup AI, tingkat program pendidikan AI secara masif, dan berikan insentif kuat bagi startup lokal. Yang tidak dapat diadopsi yaitu ada model pengawasan massal berbasis AI, pendekatan melanggar privasi dan hak asasi manusia yang kita junjung tinggi dan bertentangan dengan nilai demokrasi Indonesia. Yang kedua, kontrol ketat dan data yang berlebihan. Meskipun privasi penting, pembatasan akses data yang terlalu ketat bisa menghambat inovasi dan kolaborasi. Kita butuh keseimbangan. Fokus AI terlalu besar untuk dan militer pengawasan tanpa etika. Itu prioritas utama di Indonesia, harus disejahterakan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, bukan penyalahgunaan. Oke, poin selanjutnya ada di kendala dan hambatan pengembangan AI di Indonesia. Yang pertama, ada infrastruktur digital belum merata. Kualitas dan akses internet di banyak daerah masih terbatas. Begitu juga dengan ketersediaan pusat data yang memadai. Poin kedua, ada kekurangan talenta AI.
Jumlah ahli AI dan data scientist di Indonesia masih sangat kurang, ditambah kurikulum pendidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. Poin ketiga ada ketersediaan dan kualitas data. Data sering tersebar, tidak standar, dan sulit diakses. Ini jadi kendala besar karena AI sangat membutuhkan data berkualitas tinggi. Poin keempat ada regulasi belum lengkap. Aturan spesifik tentang etika AI, bias algoritma, dan akuntabilitas masih dalam pengembangan, menciptakan ketidakpastian hukum. Poin kelima ada investasi dan pendanaan. Alokasi dana untuk riset dan pengembangan AI di Indonesia masih relatif kecil, membatasi inovasi dan adopsi AI. Yang poin terakhir ada sinergi dan koordinasi kurang optimal. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi masih perlu ditingkatkan untuk mempercepat pengembangan ekosistem AI. Poin berikutnya ada potensi solusi untuk Indonesia. Yang poin pertama ada pemerataan infrastruktur digital. Fokus pada peningkatan akses internet berkualitas tinggi dan pembangunan pusat data yang memadai di seluruh wilayah. Poin kedua, peningkatan kapasitas talenta AI. Perbanyak program pelatihan, sesuaikan kurikulum pendidikan tinggi, dan dorong beasiswa untuk bidang AI. Poin ketiga, penguatan ekosistem data. Bangun platform berbagai data yang aman dan terstandarisasi, serta dorong instansi untuk mengelola data berkualitas tinggi. Poin keempat, pengembangan kerangka regulasi AI yang adaptif. Segera rumuskan peraturan spesifik tentang etika AI, akuntabilitas, dan keamanan algoritma. Poin kelima, peningkatan investasi dan insentif. Alokasikan dana riset dan pengembangan AI yang lebih besar dari pemerintah, serta berikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di AI. Poin terakhir, penguatan kolaborasi ekosistem. Perkuat sinergi antara pemerintah, industri, dan akademisi melalui berbagai forum dan kemitraan strategis. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke, udah